Lah, ini yang dibahas adalah perkara sing batalake salat krana obahe nuli-nuli. Terus menerus itu loh. Terus menerus itu menjadi batal salatnya. Lah, terus ngatur jangkah itu yang kadang-kadang terjadi. Nih seumpama salat jamaah terus ada imamnya batal di tengah-tengah salat. Ini sering saya sampaikan. Urut-urutan barisan sholat itu yang paling tepat itu begini. Angkatlah seorang imam di antara kalian ketika Anda melaksanakan sholat jamaah. Yang pertama adalah cari yang bacanya paling fasih. Kriteria yang kedua, setelah ketemu orang bacanya paling fasih, lah kok enek wong loro, Pak No fasih, Mas Danu podo fasih. Fasih. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Podo-podo fasih. Pak No luwih tuwa, Pak No sing dadi imam. Wong loro iki podo fasih. Nah, Pak No sing luwih tua. Berarti kriteria yang nomor 2 adalah yang lebih tua. Mas Danu fase, Pak No fase. Pak No duwe mobil. Iki urusan bondo lho dadi masalah iki kan. Iki ana keterangan yang fikih itu. Pak No duwe mobil, Mas Danu ora duwe mobil upamane lho iki. Maka Pak No sing dadi atau sebaliknya, Mas Danu sing duwe mobil, Pak No gak duwe mobil. Atau lebih kaya, bahasanya gitu. Sederajat lebih kaya. Maka Mas Danu yang jadi. Kalau tadi lebih tua terus bagaimana, Pak? Apa kira imbang wis podo-podo, terus dihitung meneh. Mana yang lebih unggul maka disitulah yang jadi imam. Lah, ini fase, tapi Pak No gak ngalim fikih, Mas Danu sing ngalim fikih. Maka yang alim fikih dia harus jadi imam. Walaupun dia lebih muda. Ada orang lebih tua, podo-podo fase, tapi ini enggak ngalim fikih, yang ini alim fikih lebih muda usianya. Maka yang lebih muda alim fikih, dia harus jadi imam. Nah, sekarang bicara masalah urutan. Urutan tentang masalah barisan sholat. Barisan sholat itu begini. Karena kaitannya dengan obah. Melangkah 2 kali, 3 kali yang berturut-turut. 2 kali tidak batal, tapi kalau 3 kali berturut-turut batal sholatnya. Pertama orang alim tadi. Yang kedua, barisan yang pertama kali di belakangnya imam orang yang lebih pinter atau orang yang lebih fasih. Umurnya lebih tua di antara jamaah yang lain loh maksudnya. Itu yang gurine imam pas. Minimal bacaannya lah. Yang paling diutamakan adalah orang yang bacaannya lebih fasih di antara yang lain-lain. Khawatirnya kalau imam batal di tengah-tengah sholat, maka ada yang menggantikan. Dan orang yang paling dekat dengan imam itulah yang akan menggantikan posisi imam karena imamnya batal. Yang kedua, barisan kedua berikutnya adalah urut-urutannya orang yang lebih muda-muda, remaja. Belakangnya remaja ini, laki-laki loh ini. Terus anak-anak. Setelah anak-anak, kalau ada jamaah perempuan, maka perempuan yang paling tua. Setelah perempuan paling tua, perempuan muda. Setelah perempuan muda, berlalu belakangnya lagi perempuan anak-anak. Ini urut-urutan membentuk sholat jamaah itu seperti itu. Lah tujuannya kenapa kok di belakangnya imam harus ada orang yang alim atau orang yang fasih bacaannya? Khawatirnya ya kita sama-sama tidak tahu ketika imam punya halangan di tengah-tengah sholat sementara sholat belum selesai 4 rakaat pas 2 rakaat pas arep ngadeg berdiri lagi dari tahiyat awal itu terus batal. Mbuh kroso ndak kroso tit ngentut misalkan. Maka imamnya harus pergi meninggalkan tempat itu dan orang yang di belakangnya wajib 1 langkah ke depan dia menggantikan imam itu. Ya janji imamnya lunga kan ya rasa rasa ganten ono ya rasa ngono to. Ya maju, belakangnya maju 1 langkah lagi menutupi yang kosong tadi. Belakangnya maju lagi, lurus wi. Ora terus kok kono mlowak ruwene sebelah kanan iki wong iki ora ndang diseni-seni jan geblek mburine iki kan.
Dhetel iku suwen men iki. Kok kono nyuk ngobeki sing arep dhek ya ora oleh. Karena lebih dari 3 langkah yang berturut-turut maka batal sholatnya. Batalnya bukan jamaahnya. Tapi yang batal orang sing terunyuk dhewe mau loh. Ya mek wong personal kuwi tok sing batal. Liyane tetap sholat toh enggak ada masalah. Bukan berarti jamaahnya yang batal, tapi personal orangnya karena bergerak melangkahkan kaki secara berturut-turut, bahasa Jawa ini nuli-nuli, lebih dari 3 kali. Maka batal sholatnya personalnya loh ya, bukan jamaahnya. Tapi pengen praktek gimana? Loh, lek pengen praktek kok enggak apa-apa ning musala kono gawinen model ngono kuwi. Gayane aku batal, lunga kowe ngono. Mburiku ngerti ra ngono. Hah? Nyapa praktek kok. Aku ya ora kongkon iki, cuman nek pengen sampean jajal lek wani. Tanggung imame nek awakmu ngene. Batale pas sujud nih pripun? Batale pas sujud. Ya tetap memberi kesempurnaan pandangan. Walaupun toh pas sujud ngentut misalkan begitu, tetap dia harus berbicara, memberikan sebuah kode Allahu Akbar. Duduk kan? Misalnya sujud pertama, terus duduk kan? Duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud ki batalnya kan pas sujud ya. Tapi untuk memberikan kode kabar itu kan dia harus berbicara. Mengucapkan kata-kata kode dari gerakan satu ke gerakan berikutnya dengan kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bahasan wis lungguh, wis bodho anteng kabeh, pandangan mripate kan mesti tertuju kepada imam. Lah imamnya pergi, berarti kan harus mengerti. Lek kondisi duduk, terus piye lek mlaku ngesot, Pak? Nah, ini pertanyaan meneh sampeyan iki. Maka tetap boleh Anda berdiri dan melangkah 1 langkah, Anda duduk kembali. Caranya ngono. Duh, itu berarti kan melebihi dari 3 gerakan, Pak. Yang dimaksud di sini adalah gerakan kakinya. Perpindahan dari tempat satu ke tempat yang berbeda. Perpindahan tempat duduk satu ke tempat duduk yang berbeda. Ini lek lungguh kene, pindah neh, ning kene akeh semut, pindah rono. Ning kono akeh enek kucing, ya telek kucing, telek cecak, Pak. Pindah neh rene ya ora oleh. Maksudnya begitu. Dilanjut 1 lembar lagi. Muqtafiratin. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Muqtafiratin wa katahriki ra'sihi wa yadayhi walau ma'an wal khatwatu bi fa'idwat kahqa'i al maratu wahya huna naqlu rijlin lil imami au ghairihi fa inna qala ma'ahal ukhra walau bila ta'akubin faqat watani kama tamadahu fi sarhil minhaj lakinil ladzi jazama bihi fi sarhil irsyati wa ghairi an naqla rijlin ma'an naqlil ukhra. Maksudnya piye? Ana senajan padha karo sak jangkah misalkan kang den sepuro utawa dimaaf, boleh. Apakah boleh? Boleh. Ada beberapa gerakan yang diperbolehkan. Gerakan diperbolehkan tapi enggak boleh lebih dari 3 kali. Lan kaya ngumbah-ngumbahake sirah, ngobah-ngobahake sirah, misalnya. Tapi aja terus sering-sering kok diolehi sampean to gaya tok ya Pak Noyo. Lan kaya ngobah-ngobahake sirah lan tangan lorone senajan bareng-bareng. Lafat khotwatin iki mau ngobah-ngobahake sirah lho maksudnya. Iku masdar marrah, masdar yang diulang. Khotwah ana ing kene fasol yaiku ngelih utawa mindhahake sikil ana ing ngarep utawa liyane. Mindhahake sikil krana menghindari sesuatu misalkan. Yen ngelih sikil sijine senajan ora ngiring-ngiringi
iku aran rong jangkah kaya apa kang diwilang muktamad utawa kesepakatane para ulama dening guruku ana ing Sarai Minhaj. Nanging kang di pesthekake ana ing Sarai kitab Irsyad lan liyane ngelih sikil siji lan ngelih sikil sijine ana ing jejere sikil kang dhisik sarana nuli-nuli iku sak khotwah. Sing dimaksud gini loh. Perjalanan gini, misalkan yang tadi sudah saya sampaikan. Ini apakah dimakfu? Dimakfu. Ini maksudnya dimakfu itu begini. 1, 2. Berarti tujuannya yang dihitung kan siji gitu. Ya tidak mungkin terus mak siji terus iki ra obah terus akhirnya malah jadi ngomong baris. Gitu. Tidak mungkin, salah satunya pergerakan karena ada tujuan. Tujuannya apa? Tadi imamnya batal, saya akan menggantikan imam yang sedang batal tadi. Ya tidak mungkin, lek dihitung satu gerakan terus siji, sitok meneng. Lek siji ya siji, wis plek ngono. Maksudnya, yang tidak boleh itu begini. Ini loh, iki muktamad loh ini ya. Muktamad itu kesepakatan para ulama ini. 1, 2, 3, 4, kok jalan melaku loh. Nah itu yang nggak boleh. Tapi di sini dijelaskan bahwa harokah atau pergerakan kaki ketika berubah atau meninggalkan tempat yang dia berdiri, meninggalkan tempat itu menuju tempat yang baru dengan cara seperti mu'tafiroh ini tadi adalah diampuni atau dimaafkan. 1, ini 1, 2, baru 2. Terus sing ndak oleh piye? Sing ndak oleh ngene. Ngono ora oleh. Ya, berarti kan nuli-nuli terus-terusan. Makanya jangkah 1 kali jangkah itu sudah akan bisa membedakan antara imam dan makmum. Yang tadi saya katakan. Lek podo-podo makmume jejere ngene, ketika imamnya kene wis rampung, sementara dia dua-duanya masbuk semua. Sing kemarin ditanyakan itu loh. Maka sing ngerti sing ndi wong loro iki. Maka lebih baik sing ngerti sampean ngalah. Aku tak ngalah wae lah. Aku tak jadi makmum. Maka ini harus paham. Kok tetap gak paham? Yo gak apa-apa, salat dhewe walaupun sampean gerak 1 kali. Iki jendos iki bocah iki. Tak dadekno imam malah ra ngerti ndhuwis iki utawa malah ngeri-ngeri sowi rame. Jelas. Makanya di situ inilah fungsinya gelem ngaji, ku akan tahu bahwa ini fikih-fikih yang diatur oleh para ulama. Makanya tata cara di dalam Al-Quran zaman nggak akan ada menemukan ayat bicara masalah kaya ngene iki ora enek. Sing enek aqimis shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Iku pasti gandengane kuwi. Aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tidak akan ada zaman di Quran terus penjelasan sampai sujud yo mek sujud ngono tok, tapi unine sujud kaya apa? Ning Quran juga enggak ketemu. Lah engko digandengno karo hadis-hadis Kanjeng Nabi. Berarti Kanjeng Nabi sampai mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini lek ketemune awake dhewe kan ndak mungkin. Sallu salata sira ya kama ra'aitumuni usolli kaya dene awakmu salat, kaya dene aku salat. Lek hadis ini berlaku sekarang, sama lek roh Kanjeng Nabi kapan? Iya ta? Tidak akan mungkin sampean sholat terus roh Kanjeng Nabi, sebab Kanjeng Nabi sudah 1400 tahun yang lalu. Terus tata cara sholat yang benar melalui siapa? Kok sampai sujud kaya ngono, ruku'e model kaya ngono. Terus iktidal sami, Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard. Dan seterusnya itu terus bunyi kaya ngono iki kok ngendi? Ya pasti dari ulama. Ulamae sapa? Nah gitu loh. Ulamanya ya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mereka berpegang teguh dengan satu hadis Rasulullah, al ulama warasatul anbiya.
ulama yang memegang teguh terhadap ajaran Rasulullah. Ulama yang memegang teguh ajaran Rasulullah itu tadi membawa kabar bagaimana cara Rasulullah sholat, dinukil, ditulis di dalam sebuah kitab karangan-karangan ulama-ulama salaf, ulama-ulama kuno, ulama-ulama sepuh dahulu yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan dianggap terus saiki enek ustad anyaran, ustad karbitan sedeluk ngomong bid'ah, titik-titik bid'ah. Wes pokoknya sholat ikut Rasulullah, kembali ke sunnah, kembali ke Al-Quran, kembali ke sunnah, kembali Al-Quran. Mengesampingkan karangan kitab-kitab ulama-ulama kuno, ulama-ulama sepuh dahulu. Lu dianggap gitu. Kembali ke Quran, kembali ke sunnah. Iya oleh memang seperti itu. Tapi terus aja diuntal entah sak kulit-kulitnya ditelan seperti itu. Seharusnya dijabarkan dengan baik, dikasih pengertian dan penjelasan. Terjadi miskomunikasi antara yang menyampaikan dengan yang disampaikan. Lho sami ini lho ora goblok kabeh yo. Wong sing ngrungokne kupinge ya akeh sing luwih pinter timbang dhek. Timbang orang yang anti terhadap sebuah keorganisasian yang selama ini dipincingkan, dilihat seakan-akan miring. Tidak. Jadi kalimat sering-sering saya sampaikan. Kalau kullu bid'atin, setiap ya perkara yang bid'ah itu adalah sesat. Sampean belajar Quran ngangge Iqra 1, Iqra 2, jilid 1, jilid 2, ini apa enggak bid'ah? Kanjeng Nabi enggak pernah belajar kaya ngono ya. Nah, seperti Bapak ini. Bapak ini pakai Iqra 1, pakai jilid 1, jilid 2, jilid 3. Lah Kanjeng Nabi lho belajar karo malaikat Jibril langsung. Lek panjenengan kembali kepada sunnah, ya belajar Al-Qur'an sama malaikat Jibril. Ra usah melok gurumu. Golek ana malaikat Jibril sampai temu ngono. Sementara Rasulullah sendiri beliau adalah tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kenapa tidak bisa baca, tidak bisa tulis? Lah kok sekarang sampean membaca? Sampean belajar menulis. Kenapa kok enggak ikut Rasulullah saja? Rasulullah enggak bisa baca, Rasulullah enggak bisa nulis. Ya seharusnya sampean enggak bisa baca, enggak bisa nulis, karuan. Mengikut Rasulullah kok. Terus dari mana? Ya nunggu malaikat Jibril teko nggonamu, mara tuyuk-tuyuk karo nggawa gedang goreng. Enak men. Kalau kalimat kullu, setiap perkara yang bid'ah itu adalah sesat. Dan setiap yang menyesatkan, wa kullu dholalatin finnar. Mereka nelan. Satu kelompok golongan mereka itu menelan satu keterangan kullu bid'atin dholalah, wa kullu dholalatin finnar. Ini dipangan dimplok sak kulit-kulitnya, akhirnya keleleken dhewe to. Kalau orang kita, ahlu sunnah, orang-orang pemahaman yang mengikuti pondok pesantren, kiai-kiai sepuh, masih sami nawa atau masih mendengarkan bagaimana dawe para sesepuh-sesepuh dahulu masih sami nawa atau isik ngrungokne. Masih bisa mendengarkan. Wonge fair, enak, masjide enak, diparani sapa ae ya ndak risih. Kita mau sujud di masjid siapapun ya ndak risih, biasa gitu loh. Karena apa? Pemahamannya luas. Tidak cekak, celumit sakmono oleh satu hadis kullu bid'atin ngono wis gembar-gembar nyekel mik bengak-bengok turut tembong. Ya ndak boleh seperti itu. Makanya kalau dikatakan bid'ah kullu diartikan seluruhnya, maka dia belajar membaca Al-Qur'an dia neraka yang paling dalam. Kalau dia meyakini itu. Dan dia belajar kepada gurunya, ini juga bid'ah. Kenapa kok nggak ikut Rasulullah? Rasulullah belajarnya kepada malaikat Jibril. Seharusnya kalau dia mengatakan kullu itu seluruhnya, apa yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, dilakukan oleh umat sekarang, maka dikatakan itu bid'ah. Mereka meyakini itu. Kalau kita tidak. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah wajibah, ada bid'ah dholalah, ada bid'ah mukarramah. Bid'ah kirna-rena. Perkara yang tidak bid'ah wajibah. Rasulullah enggak pernah belajar Iqra, enggak pernah belajar jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4. Belajar kepada gurunya sendiri. Ini bid'ah wajibah, wajib hukumnya. Rasulullah enggak pernah belajar ilmu tajwid, idgham biguna, bilaguna, ikhfa iki aja
Babi bu babe bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Pernah Rasulullah seperti itu? Tidak pernah. Tapi karena untuk memperlancar, memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quranul Karimnya, hukumnya wajib. Maka ilmu yang sarana untuk memperbaiki Al-Quran, memperbaiki belajarnya ngajinya Al-Quran, ilmunya ini menjadi wajib. Makanya menjadi bid'ah wajibah. Bid'ah hasanah misalkan. Ya saiki santri contoh tahlil Yasin dan lain sebagainya itu saya katakan itu bid'ah hasanah. Kenapa kok hasanah? Lah timbane nek wong mati terus ning jero isine gaple karo mendem. Ayo pilih ndi? Enak wong mati pesta mendem. Ya luwih apik enak wong mati kumpul-kumpul ning terus Yasin tahlil berdoa. Iki hasanah. Apakah di masa Rasulullah ada seperti itu? Apakah Rasulullah juga melaksanakan itu? Kan ngono to. Saiki lek goleki Rasulullah budal ngaji numpak unta. Lah saiki tumpakmu vario. Rasulullah ngaji pakai dimarublik. Ngumpul-ngumpul mbek sahabat-sahabatnya dulu ya pakai dimardian. Nah saiki nganggo listrik bid'ah. Apa meneh saiki nganggo kabel kaya ngene barang iki, melok-melok sapa iki? Kanjeng Nabi nyekel HP ya ora tau. Dek lek kontek-kontekan mek kur telepon, "Bril teko, Bril." Ngono tok ya teko Jibril. Sampean, Bril teko nggawa pentung gawedi kae. Jadi saiki wis ora wayahe, wis dak zamane sekarang itu membuat sebuah statement baru yang sumbernya tidak jelas. Piye Pak No? Cocok ra Pak No? Nyumet neh Pak No, nyumet neh. Wes, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.